traveler, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya di program Keluyuran Sikunjung. Nah, di episode kali ini saya akan mengeksplor kota Surakarta alias kota Solo, mana saya sendiri sebagai solo tripnya. Nah, oleh sebab itu kita akan diawali di Museum Surakarta. Nah, di Museum Surakarta ini saya sekarang posisinya berada tepat di depan atau di halaman Keraton Surakarta. Nah, di sana di tempat di belakang saya itu sebagai terasnya atau pendoponya dari Keraton Surakarta. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di sekitar sini juga suasananya cukup ramai. Parkiran bisa langsung berada di depan halaman keratonnya. Di sini juga ada prasarana untuk transportasi untuk kita keliling keraton, itu ada beca, ada juga kereta kuda atau andong. Mau tahu seperti apa? Ayo ikuti saya, jangan pindah channel. Pantau terus perjalanan keluyuran Sikunjung. Traveler semuanya, sekarang saya berada di teras daripada Keraton Yogyakarta. Keraton Solo Surakarta. Aduh, sampai salah. Karena tujuan kita berikutnya adalah Yogyakarta. Jadi ini adalah terasnya, pintu masuk atau pintu gerbangnya dari Keraton Surakarta. Dan lihat di sini, ini ada pintu utamanya. Utama daripada Keraton Surakarta tersebut. Nah, kalau kita lihat di sekitarnya ada cermin besar. Itu kenapa adanya di sisi samping kanan dan kiri ya, di sini dan satu lagi ada di sebelah situ. Nah, itu mungkin ibaratnya feng shui-nya keraton mungkin ya. Jadi pintu masuk tidak boleh dihadapkan dengan cermin, tapi adanya di sebelah kiri dan kanan. Mungkin loh ya. Nah, makanya kita eksplor terus wilayah Keraton Surakarta ini. Nah, ini bisa dilihat semuanya. Yuk kita lihat ya. Nah, di dalam setiap pintu juga ada patung-patung, ibaratnya sebagai penjaga daripada pintu masuk dari Keraton Surakarta atau Keraton Solo ini. Lihat, patung-patung itu seolah-olah ornamennya dari emas, melambangkan kejayaan daripada suatu keraton, suatu kerajaan. Nah, inilah suasana teras di Keraton Surakarta ini. Jadi hawanya, suasananya juga cukup adem, cukup menenangkan jiwa juga. Nah, dilihat juga lampu-lampunya juga masih lampu etnik, lampu lama, bisa dilihat di situ. Mencerminkan sekali hawanya di sini, mencerminkan sekali suatu kerajaan atau suatu keraton yang kemegahannya, lalu juga budaya, menunjukkan juga budaya Jawanya. Gitu. Oke, kita beralih ke tempat lainnya. Jangan kemana-mana, tetap pantau terus Keluyuran Sikunjung. Yuk. Ini bagian samping dari pintu masuk keraton. Di situ pintu sampingnya dengan ada kanopi dan terasnya. Nah, di sini masih sekitaran wilayah Keraton Surakarta. Di situ mungkin ada banyak kayak terdapat gudang-gudang ya, pintu, banyak pintu, dan itu gudangnya. Nah, di hadapannya di sini, depannya persis ini bangunan ini masjid dari Keraton Surakarta. Masjid dari Keraton Surakarta. Lalu ke arah sana, di sana ada kayak rumah kecil, itu rumah penjaga sebenarnya. Di dalam rumah penjaganya, lalu baru ada gerbang gapura, itu untuk melalui jalan pintu samping. Ya, inilah suasana Keraton Jogja. Di situ terlihat di depan persis
keraton itu ada pohon besar. Ciri khas daripada suatu keraton di Jawa biasanya itu ada pohon beringin ya, pohon beringin besar. Ini tepat persis depannya itu. Ya, inilah suasana Keraton Surakarta atau Keraton Solo. Nah, ini traveler semuanya, ini adalah pintu masuk dari samping keraton. Saya sekarang berada di posisi di samping keraton, di sebelah timurnya, sebelah timur dari keraton. Nah, kalau depannya adalah yang tadi, jalan depan itu sana, lalu tembus ke sini, baru. Nah, ini ke sampingnya. Sampingnya ini di sebelah timurnya, ini ada pintu masuk. Kalau yang mengunjungi keraton, pintu masuknya lewat sini. Ya. Ini pintu masuk keraton. Itu ada karcis masuk keraton dan museum. Itu pintu masuknya sebelah sini. Jadi melalui sini. Traveler semuanya, kita sekarang sudah berada di dalam Keraton Surakarta. Bisa dilihat di sini halaman di keraton tersebut. Kondisi suasananya di sana jadi kayak melingkar ya, melingkar di sebelah sana. Selama liburan pandemi ini ke Solonya. Oh iya, habis pandemi. Kamu guide tak kontrak ya. Ya. Dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Iya, saya sama museum ini. Oh iya Pak. Di sini ada beberapa piagam penetapan, piagam kedudukan. Iya, orang ya. Laporan bahwa Pak Komedi juga sudah mulai. Oh iya Bapak. Komedian ya. Nanti selama di Indonesia kalau kesempatan foto saya pada ini kan sudah juga 2 minggu. Kalau kemarin datang ada acara kehidupan. Iya. Ya. Oh, justru itu. Mampir ke area dekat perkembangannya luar biasa. Sama yang dekat-dekat Prambanan tuh banyak yang bagus. Oh, bagus juga. Coba kita masukin salah satu ruangan yang ada di dalam keraton ini. Terdapat benda-benda dari keraton. Jadi dan kalau kita lupa itu, makanya orang dulu kalau mau makan, boleh video ini nggak? Jadi ini namanya bakso Bumbu Padi, dan ini di samping Bumbu Padi kita juga dipakai untuk mengundang mengambil tetapi yang rumahnya jauh pada waktu kita punya aja. Nah, dengan irama jalan juga. Di ruangan ini hanya terdapat benda-benda khusus untuk memasak, peralatan-peralatan untuk memasak dari keraton zaman dahulu. Yang biji-biji. Nah ini untuk orang-orang dulu kan olahraga dulu. Nah ini ada di Jompa atau Jawa. Ngambilnya aja ya. Jadi sampingkan ya sebenarnya kalau kita ada pelatihan tari itu Jawa harus. Nah ini ambilnya. Kalau saya gini aja. Ini ada lesung.
Ini adalah lesung untuk menumbuk padi, dari padi atau bumbu rempah-rempah. Di sini untuk menambahkan bumbu rempah-rempah. Lalu di sini ada guci-guci. Berikutnya di sebelahnya juga ada terdapat guci-guci dari peninggalan kerajaan Surakarta pada zaman dahulu. Nah, di hadapan sini, di depan sini, ini terdapat lesung. Lesung pada zaman kerajaan Surakarta ini dipakai untuk menumbuk padi ya. Menumbuk padi biar dia terkelupas dari kulitnya. Sepanjang ini. Lalu di sini ada miniatur daripada limasan keraton. Ada beberapa miniatur dari limasan keraton. Itu ada beberapa gerabah peninggalan dari keraton. Terus ada satu benda yang sebenarnya menarik perhatian saya loh. Ini adalah alat untuk menumbuk atau menghaluskan bumbu-bumbu. Tapi yang menarik sekali, yang menarik perhatian saya adalah namanya ini tulisannya pipisan ini. Nah, ini adalah untuk menghaluskan bumbu-bumbu pada zaman dahulu. Itu dia digiling dengan batu yang warna bulat ini. Bumbunya itu seperti kemiri segala macam, lada, itu akan bumbunya digiling seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan alatnya ini namanya pipisan ya. Di atasnya ada lagi. Lalu di sini juga ada beberapa talenan ya, kalau bahasa sekarang itu talenan. Nah, ini untuk memotong alas sebagai alas ya, untuk memotong. Ada beberapa talenan di sini. Versinya dari yang mulai yang paling kecil sampai membesar besar dan di sini yang terbesar. Itu. Jadi di sini semua berisi alat-alat dapur dari keraton. Nah, di sini terdapat beberapa guci ya. Guci memang terlihatnya sepertinya biasa saja, tapi kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, ternyata guci ini dilukis oleh lukisan tangan asli. Jadi tidak hasil cetakan atau tidak hasil pabrikan, dia dilukis sendiri dengan tulisan tangan. Contohnya apa? Mengapa bisa kita melihatnya bahwa ini adalah tulisan tangan atau lukisan tangan? Tintanya ini lihat, yang perhatikan yang sebelah sini ya. Coba saya. Oke, semuanya ini diorama waktu peperangan melawan penjajah Belanda ya. Salah satu dioramanya. Salah satu Panembahan Jatikusumo, foto dari Panembahan Jatikusumo. Ini ada meriam. Jadi untuk ruangan ini kayaknya khusus untuk peralatan perang dari kerajaan Surakarta ini. Ini ada meriam, ada kuda yang diawetkan, kuda yang di air keras mungkin ya. Lalu di sini ada trisulanya.
sini ada meriam. Lalu di sini ada payung untuk raja-raja. Nah, di belakang sini di lemari ini ada senapan-senapan ya. Senapan-senapan yang digunakan untuk perang melawan penjajah Belanda. Lalu juga ada pedang-pedang. Ya. Nah, di diorama sini ini ada tempat-tempat untuk membawa persembahan-persembahan atau upeti ya. Upeti-upeti kepada raja. Seperti itu. Jadi di bawahnya menggunakan kayak rumahan kecil, rumah-rumahan kecil. Ini untuk diisi dengan upeti-upeti persembahan kepada raja. Di sini ada pakaian kusir dan perlengkapannya untuk kudanya. Di lemari ini pakaian kusirnya. Lalu di sini ada kereta kencananya. Kereta kencana untuk para raja. Kereta kencana yang digunakan untuk sarana transportasi sebenarnya. Untuk pergi keluar dari keraton itu menggunakan ini. Nah, kalau bahasa sekarangnya ini adalah city car-nya. Jadi isinya kecil sekali ya, sempit, masih sempit. Nah, kalau yang wagonnya, yang besarnya, itu sebelah sana. Duh. Nah, ini udah agak gede nih. Yang ini agak gede, agak besar ya. Ini kereta kencana yang cukup besar dan agak rapet. Travelers di ruangan ini berisi tentang tandu. Di sini khusus untuk tandu. Jadi tandu pembawa putri raja maupun bawa barang-barang itu menggunakan tandu. Nah, ini adalah tandu-tandunya. Banyak sekali ya. Tandu-tandu ini dipakai untuk baik itu putri raja maupun barang-barang. Kalau barang-barang itu biasanya tertutup semuanya. Nah, kalau ini hanya untuk kursi raja. Tandu membawa kursi raja atau putri. Jadi raja atau putrinya itu naik ke sini, duduk di sini. Nah, dia nanti akan diangkat oleh tandu ini. Nah, kita sekarang menuju ke ruangan lain. Lihat ruangannya dari sebelah sana. Dari setiap ruangan. Ini jalurnya. Nah, di sini ada kereta kencana yang cukup besar. Di sini biasanya untuk raja-raja di keraton ini perjalanan jauh, menempuh ke perjalanan jauh. Nah, ini bisa lewat sini dengan menggunakan kereta kencana ini. Tapi sayangnya ditutup ya ini, karena mungkin sebagai salah satu perawatan. Nah, kita memasuki sekarang ruangan baru lagi.
Ini isinya gabungan ya. Tadi ada tandu ini, lalu ada kayak guci-guci, semacam guci itu di dalam laci ini. Lalu ada aksesoris. Nah, di sini juga ada aksesoris, beberapa aksesoris yang digunakan raja. Ada timang, ada cincin, ada suweng. Suweng itu anting ya, anting untuk putrinya, cincin. Nah, gitu. Lalu ada juga serbetnya, serbet kain, serbet kecil. Nah, ini. Nah, di sini kesenian dari wayang. Nah, ini diorama bagaimana pementasan wayang kulit. Nah, ini salah satu diorama bagaimana raja dan permaisurinya melihat atau menonton pertunjukan seni. Nah, ini arca patung. Di sini terlihat arca-arca pernak-pernik dari keraton. Traveler semuanya. Nah, ini sekarang kita berada di kandang kebo milik Keraton Surakarta. Nah, kandang kebo ini adalah peliharaan dari Keraton Surakarta, di mana kebo ini digunakan untuk acara upacara adat yang namanya sekatenan setiap tanggal 1 Suro. Nah, kebo-kebo ini dipelihara oleh pihak keraton, dan kebo ini harus kebo bule. Dibilangnya kebo bule itu karena warnanya putih ya, seperti ini. Nah, ini banyak pengunjung yang memberi makan si kebo bulenya ini. Ini salah satu kebo bulenya yang milik keraton. Ada lagi di sebelah sana, di sebelah kanan. Nah, ini juga kebo bule milik keraton yang sengaja dipelihara untuk upacara adat nanti pada sekatenan. Nah, di sini juga sebagai salah satu objek wisata para pengunjung, khususnya warga lokal ya, kurang lebihnya warga lokal, untuk melihat dan memberi makan kebo-kebo bule ini. Silakan traveler kalau ada yang mau megang. Ini yang kandang dari depannya ya, kandang dari depannya. Jadi kandangnya ini posisinya ada di belakang keraton. Posisinya di keraton. Keraton itu di balik tembok ini. Keraton itu di balik tembok sebelah sana. Di belakangnya ini ada kandang kebunnya. Lalu di sebelah selatannya lagi itu adalah alun-alun kidulnya.
Jadi sini alun-alun kidulnya. Di paling kidul biasa kalau di alun-alun itu alun-alun kidul biasanya sebagai tempat pusat keramaian. Nah ini lihat keramaian di alun-alun kidul Surakarta, sangat ramai. Bisa terlihat di sini ya. Nah di alun-alun kidul itu tepat di depannya kandang kebo. Lihat, ya. Traveler semuanya, itu tadi review saya mengenai Keraton Surakarta Solo. Oke, demikian dari review saya mengenai Keraton Surakarta Solo. Nah, untuk berikutnya saya akan mereview lagi tempat-tempat wisata yang mungkin cocok untuk dikunjungi atau yang mungkin teman-teman traveler semuanya pengen ketahui. Demikian dulu dari saya, tetap terus pantau keluyuran Si Kunjung berikutnya. Oke, ciao.